Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Ya, baik, saya mau konfirmasi. Kemarin sudah terkirim semua kan tugas kelompoknya untuk nilai UTS? Sudah semua ya? Sudah Pak. Oke, baik. Nah, untuk materi kita ini tentang variabel acak ya. Udah terlihat di PowerPoint-nya? Bisa terbaca? Sudah Pak. Oke, baik. Variabel acak ini merupakan ya nilai yang kita dapatkan dalam suatu percobaan ataupun eksperimen ya yang kita lakukan secara acak. Ya, ini biasanya dilakukan oleh seorang peneliti atau periset ya apabila mau melakukan sesuatu kegiatan. Variabel acak ini disebut sebagai variabel acak itu karena menghasilkan nilai yang bisa berbeda pada setiap peristiwa dan perubahan dalam setiap peristiwa yang kita tidak dapat perkirakan ya. Nah, untuk dalam hal kita menyusun suatu variabel acak itu biasa disusun dinyatakan dengan huruf kapital ya. Biasa ditandai dengan huruf X besar ya. Ini merupakan sebuah nilai yang numerik ya. Kemudian jika variabel acak X-nya maka nilainya dinyatakan dengan X kecil. Nah, jika peluang kejadian X besarnya itu bernilai kurang dari atau sama dengan X kecil, itu dinyatakan dengan P-nya X lebih kecil sama dengan X kecil. Jadi ya X itu dapat bernilai berapapun tergantung dari keluaran yang kita mungkinkan dihasilkan dalam suatu percobaan ya. Nah, variabel acak ini menghubungkan nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil suatu percobaan ya. Jadi nilai numerik itu bersifat diskrit, hitungan ataupun bersifat kontinu ya. Jadi dapat katakan dikelompokkan variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu ya. Kemudian variabel acak diskrit ya. Ini merupakan ya variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval ya. Jadi hanya memiliki nilai tertentu. Misalnya merupakan dari suatu bilangan bulat dan asli dan juga tidak berbentuk suatu pecahan. Ya, misalnya kita mau memunculkan ya bagaimana munculnya sisi uang logam muka atau angka dalam perebaran sebuah koin ya. Kemudian juga variabel acak dari jumlah anak dalam suatu keluarga. Nah, distribusi dari variabel acak ya, maka nilainya dinyatakan dengan X, maka distribusi probabilitasnya adalah P dalam kurung X besar sama dengan X kecil ya. Distribusi probabilitas dari variabel acak itu bisa berupa tabel, grafik, ataupun gambar ya, yang dinyatakan dari setiap probabilitas. Nah, variabel acak itu dapat kita hitung di mana keluarannya bisa terhingga atau dari total semua probabilitas itu adalah 1. Nah, misalnya kita ingin mengetahui probabilitas seorang bayi ya sebagai anak ke-1 atau kedua ataupun ketiga sampai anak ke-8 ataupun lebih. Di mana keseluruhan kejadian tersebut itu akan membentuk suatu distribusi probabilitas ya. Ini contohnya ya. Nah, ini contoh di mana tabelnya distribusi probabilitas dari bayi lahir anak ke-1 sampai ke-8 di mana variabel random acaknya itu mewakili lahir, ini contohnya ya. Ada dari anak ke-1 0, sekian ya. Kemudian kita dengan menggunakan tabel di atas tadi kita dapat menghitung probabilitas lahirnya bayi sebagai anak keempat ya. Itu nilainya 0,058. Kemudian kita juga dapat menghitung berapa probabilitas lahirnya bayi sebagai anak pertama ataupun kedua dengan menggunakan perhitungan probabilitas ya. Mana PX1 jadi rumusnya sama dengan PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2, hasilnya
0,416 tambah 0,330 tambah 0,746 ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi grafiknya, ya ini data hasil riset ya yang telah dilakukan. Diambil datanya, di mana anak lahir dapat kelihatan grafiknya dari angka 1, dari anak ke 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 8. Jadi demikian untuk dari sisi variabel acak. Silakan ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan sebelum itu. Silakan diaktifkan videonya ya. Saya mau ambil absensi record kita dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya silakan